Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada pekabaran firman Tuhan, dan melalui kuasa Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita di malam hari ini yaitu berhentilah menjadi orang yang munafik. Ayat renungan terambil di dalam kitab Matius 23 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah di sebelah luar kamu, nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa itu munafik? Di dalam sebuah kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa kemunafikan atau bermuka dua adalah orang yang berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak, atau dia selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Saudara-saudara, ada sebuah kisah bahwa di sebuah daerah, yaitu di kota Bandung, ada sebuah mobil yang meluncur di jalanan. Mobil itu adalah mobil sedan yang bermuka dua. Jadi di belakang daripada mobil ini dimodifikasi persis seperti moncong mobil yang ada di bagian depan dan diberikan setir juga. Mobil unik ini dirancang oleh seseorang yang bernama Rudi Gunawan. Tetapi karena mobil ini sangat membahayakan orang lain, maka tentu saja mobil ini kemudian ditilang dan dilarang untuk beroperasi di jalan raya. Saudara-saudara, tapi tahukah kita bahwa lebih berbahaya lagi bila yang bermuka dua adalah manusia, karena akibat atau dampak yang ditimbulkannya jauh lebih fatal karena dapat menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka telah mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi mereka sendiri justru tidak melakukannya. Dalam Matius 23 ayat 3-35, orang-orang Farisi layaknya orang-orang yang munafik atau bermuka dua, dan orang-orang demikian akan mengalami berbagai celaka. Sebab pelayanan yang mereka lakukan hanyalah sebagai topeng belaka. Saudara-saudara, sayang sekali bahwa pada zaman sekarang atau zaman now, ternyata banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang modern yang ada di sekitar kita. Mereka memang beribadah, tetapi segala kelakuan dan sikap mereka penuh dengan kepura-puraan, karena hatinya masih terikat erat dengan godaan dunia ini. Mereka sering berusaha untuk mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara, berkauk-kauk anti korupsi, tetapi justru memakai dana atau menggunakan uang kolekta gereja yang juga bisa diembat untuk dipergunakan secara pribadi. Bisa juga mereka menjadi orang yang suka berbohong
dan itu dianggap biasa saja. Suka mencaci maki asisten rumah tangga atau karyawan atau orang lain dengan kata-kata kotor, padahal mereka rajin ke gereja. Mulut yang sama juga sering mengucapkan kata haleluya, puji Tuhan, amin, tetapi ketika berada di tempat lain, mulut mereka justru mengeluarkan kata-kata makian. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan munafik lainnya yang seringkali kita lakukan. Saudara-saudara, orang-orang munafik tidak bisa melihat kesalahan pada diri mereka sendiri, tapi mereka cenderung suka untuk menyalahkan orang lain, dan bila perlu mereka akan mencari kambing hitam. Dan Yesus telah memberi teguran kepada orang-orang yang seperti itu. Yesus menyatakan bahwa, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok ada di dalam matamu? Tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3-5. Saudara-saudara, kita harus membuang segala kejahatan dan kemunafikan. Kita harus bertobat dan dilahirkan kembali. Hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak ingin kehilangan pamor atau reputasi, maka dengan segala upaya mereka akan berusaha menutupi segala kebobrokannya dengan menampilkan hidup yang seolah-olah rohani atau suci melalui aktivitas-aktivitas keagamaan dengan tujuan supaya mereka dipuji, mereka dihormati dan dihargai oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya di luar itu mereka justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Di dalam Matius 23 ayat 8 mengatakan bahwa di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Salah seorang presiden kedua dari Zimbabwe yang bernama Robert Mugabe, dia pernah berkata, lebih baik duduk di bar dan memikirkan Tuhan daripada Anda duduk di gereja dan memikirkan bir. Semua orang dapat mencintaimu lalu menipumu di belakang, sama seperti kita mencintai Tuhan lalu berbuat dosa setiap saat. Karena dicium bukan berarti engkau dicintai. Kalau tidak percaya, tanyakan Yesus bagaimana ciuman Yudas. Presiden Zimbabwe ini memberikan pernyataan yang menjelaskan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi orang yang bermuka dua atau penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan, yang di depan terlihat baik namun di belakang sesungguhnya tidak, yang berada di gereja memuliakan Tuhan tapi ketika berada di tempat lain justru memiliki sifat sebaliknya. Saudara-saudaraku, apakah selama ini kita menjalani kehidupan kekristenan kita dengan penuh kepura-puraan? Ibadah dan pelayanan yang kita lakukan jangan sampai hanya sebatas aktivitas jasmania, sementara hati dan perbuatan kita sangat berada jauh dari kebenaran. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita membuang segala kemunafikan, sebab Tuhan sangat membenci orang yang demikian. Sebagai prajurit-prajurit Kristus yang baik, kita harus selalu tampil apa adanya. Kita hendaknya tidak berpura-pura dalam mengasihi sesama. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan penguatan bagi kita semua yang mendengarkan. Tuhan memberkatimu. Amin. Baik, mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan di saat ini yang memberikan penguatan bagi kami ya Bapa, agar kami tidak menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan dan berpura-pura, yang di luar tampaknya baik tetapi sesungguhnya di dalam diri kami tidaklah benar, yang sering kali rajin ke gereja tetapi melakukan semuanya itu hanya sebagai rutinitas belaka dan untuk membuat diri kita seakan-akan adalah orang yang suci dan benar, dan akhirnya
Kami suka menghakimi orang lain, padahal perbuatan kami tidaklah benar di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami benar-benar melakukan yang baik, melakukan apa yang dikehendaki Bapa dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah hati atau dengan kepura-puraan. Bantu kami ya Bapa, kami lemah dalam segala hal, namun kami membutuhkan Tuhan setiap saat di dalam hidup kami. Bantulah segala orang yang senantiasa mendengarkan pekabaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang menguatkan. Kiranya mereka boleh mendapatkan penguatan iman, dan segala hal yang mereka doakan dan gumuli, Bapa mau dengar dan Bapa mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Kiranya di saat ini Bapa mau sempurnakan doa kami, Bapa mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati.